Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Orang Tua Memberi Teladan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 41 dan 42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Israel mempunyai kebiasaan untuk merayakan hari raya keagamaan tertentu yang sudah diatur dalam hukum Taurat. Perayaan-perayaan keagamaan itu dipelihara dengan baik dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dari abad ke abad. Salah satu hari raya keagamaan orang Israel yang sangat penting ialah perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini dilaksanakan sebagai kenangan dan peringatan akan kebesaran Allah yang sudah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan setiap orang Israel, khususnya orang tua, memiliki tugas dan kewajiban untuk mengajarkan dan meneruskan kebiasaan merayakan Paskah kepada anak dan cucu mereka. Karena itu, sebagai orang Israel yang baik dan setia, Bunda Maria dan Bapak Yosef membawa Yesus ke Yerusalem guna merayakan Paskah. Namun, Bunda Maria dan Bapak Yosef tidak hanya menyuruh Yesus untuk merayakan pesta Paskah. Sebagai orang tua, mereka memberi teladan dengan cara pergi bersama Yesus ke Yerusalem. Bunda Maria dan Bapak Yosef meluangkan waktu pergi bersama Yesus dengan harapan Yesus menjadi anak yang taat. Saudara-saudari terkasih, untuk membuat seorang anak menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah, memang tidak cukup hanya diajarkan atau disampaikan lewat kata-kata, tetapi ada yang paling penting, yakni memberi contoh atau teladan kepada anak-anak kita. Caranya dengan melakukan apa
yang ingin kita ajarkan kepada mereka. Sebab sesungguhnya memberi contoh atau teladan lebih berguna daripada hanya sekedar kata-kata atau nasihat. Dan kita tahu bahwa Bunda Maria dan Yosef termasuk orang yang tidak banyak bicara. Mereka lebih banyak mendengar dan berbuat sesuatu yang nyata. Lewat Injil hari ini, Bunda Maria dan Bapak Yosef menunjukkan tanggung jawab sebagai orang tua. Mereka tidak hanya memberi Yesus makan, minum, dan pakaian, namun mereka berusaha agar Yesus mengenal dan mencintai Allah. Yesus memang putra Allah, tetapi hal itu tidak membuat Bunda Maria dan Bapak Yosef lupa akan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Saudara-saudari terkasih, memberikan sebuah teladan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh orang tua yang juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Lebih mudah mengucapkan sesuatu daripada melaksanakannya. Dan saat ini kita sedang mengalami keadaan gawat di mana hanya sedikit orang tua yang mampu memberi teladan. Seorang bapak pernah menceritakan bahwa dulu di kampungnya pada bulan Mei dan Oktober ada kebiasaan berdoa rosario setiap malam secara bergilir dari satu rumah ke rumah yang lain. Semua orang ikut berdoa, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Terkadang sampai rumah tempat mereka berdoa penuh sesak. Sayangnya, akhir-akhir ini kebiasaan tersebut mulai hilang. Salah satu penyebab utama dari hilangnya kebiasaan itu adalah kurangnya teladan dari orang tua. Dulu, orang tua pergi bersama anak-anaknya. Sekarang, orang tua hanya menyuruh anak-anak mereka untuk pergi berdoa rosario, sementara mereka sendiri tinggal di rumah. Akibatnya, anak-anak menjadi malas dan kurang menyukai doa rosario. Saudara-saudari terkasih, ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini mau menggambarkan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Jika seorang bapak merokok, maka besar kemungkinan anak-anaknya akan ikut belajar merokok. Jika seorang ibu pandai memasak, maka besar kemungkinan anak-anaknya akan pandai memasak. Sebab mereka akan belajar memasak dari ibunya. Atau jika orang tua biasa berkata jujur dan berbuat baik, maka anak-anak pun akan ikut berkata jujur dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang perbedaan. Sebaliknya, jika orang tua biasa berbohong dan suka berbuat jahat, maka anak-anak pun akan ikut berbohong dan berbuat jahat. Dengan kata lain,
seorang anak akan cenderung meniru dan mengikuti perbuatan maupun tutur kata orang tuanya. Meskipun harus kita sadari bahwa ada juga yang bertentangan. Misalnya, ada orang tua yang perilaku baik dan sopan, tetapi anaknya malah berperilaku jahat dan kasar. Sebaliknya, ada orang tua yang berperilaku jahat dan kasar, tetapi anaknya berperilaku baik dan sopan. Namun secara umum, anak biasanya melihat dan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Karena itu, teladan dari orang tua sangat penting. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sebagai orang tua sudah memberi teladan yang baik kepada anak-anak? Ataukah kita memberi teladan yang buruk? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas teladan Bunda Maria dan Bapak Yosef yang telah menjalankan tugas mereka sebagai orang tua yang taat. Semoga keteladanan mereka mendorong setiap orang tua untuk sungguh-sungguh dalam mendidik dan membimbing anak mereka. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.